Yudas 1 ayat 5b dikatakan, memang Tuhan menyelamatkan umatnya di tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ada 3 hal yang dijadikan contoh sebagai peringatan dari Tuhan bagi umatnya. Yang pertama, umat Israel yang telah keluar dari Mesir, tapi dibinasakan karena ketidakpercayaan mereka. Ingat, ketidakpercayaan itu akan mempengaruhi Tuhan membuka jalan atau menutup jalan bagi kita. Karena ketidakpercayaan sekecil apapun akan menutup jalan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan gak lihat jalan Tuhan yang begitu luar biasa. Kedua, orang Israel tersebut mengalami tahun-tahun yang tidak berguna di padang belantara. Hari-hari ini kita sepertinya ada di padang belantara. Dunia sekarang ini sedang mengalami padang belantara. Singapura sudah mengalami resesi ekonomi. Indonesia juga katanya akan mengalami, tapi saya percaya Tuhan akan berkati bangsa kita, bangsa Indonesia. Amin. Jadi jangan sampai di tahun-tahun kita mengalami masa pandemi atau padang belantara, kita mengalami padang gurun hari-hari ini, jangan sampai hidup kita tidak menjadi berguna. Hidup kita harus berguna, terutama berguna bagi keluarga kita, berguna bagi lingkungan kita, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan seperti bangsa Israel, mereka di padang gurun menjadi tidak berguna. Yang ada mereka hanya bersungut-sungut setiap waktu. Jadi jadilah berguna. Amin. Hamba yang tidak berguna itu dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara bisa menjadi berguna. Bapak Ibu Saudara bisa ketemu orang. Saudara bisa kadang-kala saudara bisa bercerita, bersaksi dengan orang, ketemu dengan siapa saja. Apalagi orang Kristen mungkin yang sudah lama tidak bergereja. Jadilah berguna, jadilah saksi Tuhan. Jadi hidup kita ini untuk memberitakan Injil. Amin. Hidup kita menyampaikan firman Allah. Mungkin kita nggak bisa sampaikan secara langsung, tapi kita bisa menyampaikan melalui setiap kehidupan kita. Tapi mulai hari ini, jiwa-jiwa adalah milik Tuhan. Amin. Mari, bukan hanya tugas sebagai gembala jemaat Tuhan, tugas kita juga untuk menyampaikan firman, untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Saya lanjut yang ketiga, mencari fakta-fakta. Jadi orang Israel itu mencari fakta-fakta. Fakta berarti hal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Jadi bangsa Israel ini mereka harus melihat dulu. Benar nggak kalau saya ikut jalannya Tuhan ini, saya harus lihat ada buktinya. Seperti Thomas, dia nggak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Kadang-kadang kita mesti lihat dulu, harus terjadi dulu. Kalau Tuhan mengerjakan sesuatu, baru kita bilang, aduh Tuhan menyertai jalan saya. Tapi kalau kita nggak mengalami sesuatu, kita nggak mengalami kejadian-kejadian yang dahsyat, seakan-akan kita rasa Tuhan itu nggak buka jalan buat kita. Padahal Yesus yang mati buat kita, dia sudah buka jalan menuju surga. Dan saya percaya dia juga buka jalan selama kita ada dalam dunia ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita mencari fakta, kita mencari dulu sesuatu terjadi, baru kita percaya sama Tuhan. Walaupun belum terjadi sesuatu, walaupun kita belum melihat jalan Tuhan, tapi kita harus yakin. Tanpa melihat fakta-fakta, kita tahu orang benar hidup oleh iman. Walaupun gak melihat fakta, walaupun gak melihat keadaannya berubah, kita tetap yakin bahwa Tuhan akan punya jalan buat kita. Amin. 1 Korintus 10 ayat 6 dan 11 saya bacakan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Yang dimaksudkan ini adalah orang Israel. Jadi menjadi contoh buat kita, jangan sampai kita seperti orang Israel. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita hidup di akhir dari akhir zaman. Saudara, ini dalam satu pasal ditulis 2 kali ayat ini. Berarti menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau ayat firman Tuhan 2 kali Tuhan sampaikan, firman Tuhan sampaikan, berarti sesuatu yang penting. Ini menjadi peringatan untuk kita hidup di akhir zaman ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai peringatan untuk kita, supaya kita hidup jangan seperti orang Israel. Dan Yakobus 1:14 dikatakan begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena diseret dan dipikat olehnya.
Demikian kepada orang Israel ketika mereka bernafsu terhadap apa yang ditahan Allah dan tidak puas dengan apa yang disediakan Allah. Kadang-kala Tuhan itu menahan sesuatu, kadang-kala Tuhan menahan berkatnya untuk kita agar supaya kita puas dengan apa yang Tuhan berikan sekarang. Bangsa Israel dari keluar di Mesir sudah mengalami mujizat 10 tulah dialami oleh orang Mesir. Mereka menyeberangi Laut Teberau. Mereka banyak mengalami pemeliharaan Tuhan. Bahkan ada batu yang keluar, ada air yang keluar dari batu. Itulah mujizat yang Tuhan sediakan. Mana dari sorga, roti dari sorga. Tapi orang Israel tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan. Manusia zaman sekarang, dia masih belum puas apa yang Tuhan sudah sediakan. Kadang-kadang nggak melihat jalan, kayaknya jalan saya ini nggak diberkati Tuhan. Padahal Tuhan menahan berkat itu supaya jalan kita tetap lurus. Amin. Kalau Tuhan berikan berkat itu, jalan kita bisa menyimpang. Orang Israel sudah berkali-kali mendapatkan kepuasan dari Tuhan. Tuhan puaskan mata air ya di Marah, ya. Tuhan berikan mata air di tengah-tengah padang gurun. Tuhan berikan satu kepuasan, tapi orang Israel nggak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Mereka selalu tidak melihat jalan Tuhan karena ketidakpuasan mereka. Iring Yesus bukan berarti semuanya harus baik-baik saja, tetapi iring Yesus jalannya mungkin berbatu-batu, jalannya seperti ada padang gurun, tetapi penyedia Allah akan memelihara selama kita berada di padang gurun, bahkan di hari-hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yudas 1 ayat 5. Kalau minggu lalu kita melihat dalam Yudas 1 ayatnya yang ke-1, Saudara, sekarang kita akan lihat Yudas 1 ayatnya yang ke-5. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Di depan juga ada, dan saya akan bacakan Yudas 1 ayatnya yang ke-5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara sudah mendengar banyak sekali tentang cerita bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan kemudian Tuhan menyelamatkan umatnya dari perbudakan di Mesir. Dan pada akhirnya orang yang tidak percaya itu dibinasakan. Jadi yang masuk ke tanah perjanjian hanya Yosua dan Kaleb, kurang lebih umur 20 tahun ke bawah, yang masuk ke tanah Kanaan. Dan kita pelajari bahwa Yudas ini memperingatkan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya, sudah menjadi pengikut Kristus. Dia ingatkan kembali bahwa sekalipun Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Saya catat begini, yang perlu diingat kadang dilupakan, yang perlu dilupakan justru diingat. Jadi ingat apa yang perlu diingat, lupakan apa yang perlu dilupakan. Di banyak kali orang yang perlu diingat dia lupakan. Firman Tuhan yang harus diingat dia lupakan. Segala hal yang baik, segala hal yang Tuhan kerjakan dahulunya dia lupakan. Tapi justru dia melupakan apa yang justru diingat. Jadi yang perlu diingat kadang dilupakan, yang perlu dilupakan justru diingat. Melupakan masa lalu, melupakan dosa, melupakan kehidupan yang lama. Harusnya kita sudah melupakan segala perbuatan yang lama. Kadang-kala keinginan daging itu selalu muncul dalam hidup kita. Kadang-kala kita masih mengingat segala sesuatu yang pernah kita perbuat dahulu. Kadang-kala itu masih teringat dan terbayang-bayang dalam pikiran kita. Justru kita mesti melupakan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, kata Rasul Paulus. Jadi lupakanlah apa yang dahulu yang kita pernah perbuat. Karena ingatan-ingatan masa lalu, itulah yang akan diingatkan oleh iblis. Kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Tetapi Roh Kudus selalu mengingatkan tentang hal-hal yang baik, bahwa hidup kita dalam Kristus sudah diubahkan. Hidup kita dalam Kristus sudah tidak lagi hidup dalam dosa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat apa yang perlu diingat. Ingatlah firman Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Orang tidak lagi melihat jalan Tuhan karena yang dia ingat hutangnya, ingat cicilannya, ya ingat, aduh nanti seperti apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini bukan untuk Bapak Ibu Saudara saja, tapi kami hamba Tuhan. Saya pun mengalami sebelum saya khotbahkan ini,
Ya, saya juga mengalami sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya ada di jalan yang buntu. Tapi ketika saya menyusun firman Tuhan ini, kembali saya dikuatkan juga sebagai pemberita Injil. Jadi firman ini adalah kepunyaan Tuhan. Saya hanya hamba Tuhan yang menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Lupakan apa yang perlu dilupakan. Ingat segala firman Tuhan. Ingat segala apapun yang baik yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dalam Yudas 1 ayat 5b dikatakan, memang Tuhan menyelamatkan umatnya di tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ada 3 hal yang dijadikan contoh sebagai peringatan dari Tuhan bagi umatnya. Yang pertama, umat Israel yang telah keluar dari Mesir, tapi dibinasakan karena ketidakpercayaan mereka. Ingat, ketidakpercayaan itu akan mempengaruhi Tuhan membuka jalan atau menutup jalan bagi kita. Karena ketidakpercayaan sekecil apapun akan menutup jalan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan gak lihat jalan Tuhan yang begitu luar biasa. Kedua, orang Israel tersebut mengalami tahun-tahun yang tidak berguna di padang belantara. Hari-hari ini kita sepertinya ada di padang belantara. Dunia sekarang ini sedang mengalami padang belantara. Singapura sudah mengalami resesi ekonomi. Indonesia juga katanya akan mengalami, tapi saya percaya Tuhan akan berkati bangsa kita, bangsa Indonesia. Amin. Jadi jangan sampai di tahun-tahun kita mengalami masa pandemi atau padang belantara, kita mengalami padang gurun hari-hari ini, jangan sampai hidup kita tidak menjadi berguna. Hidup kita harus berguna, terutama berguna bagi keluarga kita, berguna bagi lingkungan kita, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan seperti bangsa Israel, mereka di padang gurun menjadi tidak berguna. Yang ada mereka hanya bersungut-sungut setiap waktu. Jadi jadilah berguna. Amin. Hamba yang tidak berguna itu dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara bisa menjadi berguna. Bapak Ibu Saudara bisa ketemu orang. Saudara bisa kadang-kala saudara bisa bercerita, bersaksi dengan orang, ketemu dengan siapa saja. Apalagi orang Kristen mungkin yang sudah lama tidak bergereja. Jadilah berguna, jadilah saksi Tuhan. Jadi hidup kita ini untuk memberitakan Injil. Amin. Hidup kita menyampaikan firman Allah. Mungkin kita nggak bisa sampaikan secara langsung, tapi kita bisa menyampaikan melalui setiap kehidupan kita. Tapi mulai hari ini, jiwa-jiwa adalah milik Tuhan. Amin. Mari, bukan hanya tugas sebagai gembala jemaat Tuhan, tugas kita juga untuk menyampaikan firman, untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Saya lanjut yang ketiga, mencari fakta-fakta. Jadi orang Israel itu mencari fakta-fakta. Fakta berarti hal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Jadi bangsa Israel ini mereka harus melihat dulu, benar nggak kalau saya ikut jalannya Tuhan ini, saya harus lihat ada buktinya. Seperti Thomas, dia nggak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Kadang-kadang kita mesti lihat dulu, harus terjadi dulu. Kalau Tuhan mengerjakan sesuatu, baru kita bilang, aduh Tuhan menyertai jalan saya. Tapi kalau kita nggak mengalami sesuatu, kita nggak mengalami kejadian-kejadian yang dahsyat, seakan-akan kita rasa Tuhan itu nggak buka jalan buat kita. Padahal Yesus yang mati buat kita, dia sudah buka jalan menuju surga. Dan saya percaya dia juga buka jalan selama kita ada dalam dunia ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita mencari fakta, kita mencari dulu sesuatu terjadi, baru kita percaya sama Tuhan. Walaupun belum terjadi sesuatu, walaupun kita belum melihat jalan Tuhan, tapi kita harus yakin. Tanpa melihat fakta-fakta, kita tahu orang benar hidup oleh iman. Walaupun gak melihat fakta, walaupun gak melihat keadaannya berubah, kita tetap yakin bahwa Tuhan akan punya jalan buat kita. Amin. 1 Korintus 10 ayat 6 dan 11 saya bacakan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Yang dimaksudkan ini adalah orang Israel. Jadi menjadi contoh buat kita, jangan sampai kita seperti orang Israel. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita hidup di akhir dari akhir zaman. Saudara, ini dalam satu pasal ditulis 2 kali ayat ini. Berarti menjadi sesuatu yang sangat penting.
Kalau ayat firman Tuhan 2 kali Tuhan sampaikan, firman Tuhan sampaikan, berarti sesuatu yang penting. Ini menjadi peringatan untuk kita hidup di akhir zaman ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai peringatan untuk kita, supaya kita hidup jangan seperti orang Israel. Dan Yakobus 1:14 dikatakan begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena diseret dan dipikat olehnya. Demikian kepada orang Israel ketika mereka bernafsu terhadap apa yang ditahan Allah dan tidak puas dengan apa yang disediakan Allah. Kadang-kala Tuhan itu menahan sesuatu, kadang-kala Tuhan menahan berkatnya untuk kita agar supaya kita puas dengan apa yang Tuhan berikan sekarang. Bangsa Israel dari keluar di Mesir sudah mengalami mujizat 10 tulah dialami oleh orang Mesir. Mereka menyeberangi Laut Teberau. Mereka banyak mengalami pemeliharaan Tuhan. Bahkan ada batu yang keluar, ada air yang keluar dari batu. Itulah mujizat yang Tuhan sediakan. Mana dari sorga, roti dari sorga. Tapi orang Israel tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan. Manusia zaman sekarang, dia masih belum puas apa yang Tuhan sudah sediakan. Kadang-kadang nggak melihat jalan, kayaknya jalan saya ini nggak diberkati Tuhan. Padahal Tuhan menahan berkat itu supaya jalan kita tetap lurus. Amin. Kalau Tuhan berikan berkat itu, jalan kita bisa menyimpang. Orang Israel sudah berkali-kali mendapatkan kepuasan dari Tuhan. Tuhan puaskan mata air ya di Marah, ya. Tuhan berikan mata air di tengah-tengah padang gurun. Tuhan berikan satu kepuasan, tapi orang Israel nggak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Mereka selalu tidak melihat jalan Tuhan karena ketidakpuasan mereka. Iring Yesus bukan berarti semuanya harus baik-baik saja, tetapi iring Yesus jalannya mungkin berbatu-batu, jalannya seperti ada padang gurun, tetapi penyedia Allah akan memelihara selama kita berada di padang gurun, bahkan di hari-hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara.